Santo Pedro Calungsod atau Petrus Calungsod, lahir tanggal 21 Juli tahun 1654, wilayah Visayas, Filipina dan meninggal tanggal 2 April tahun 1672. Pemuda Filipina, penganut Katolik Roma, yang diberkati dan seorang migran, sakristan dan katekis misionaris, yang bersama dengan misionaris Yesuit Spanyol, Diego Luis de San Vitores, mengalami penganiayaan keagamaan dan kemartiran di Guam pada karya misionaris mereka pada 1672. Pada tahun 1668, Calungsod, yang saat itu berusia sekitar 14 tahun, termasuk di antara katekis muda teladan yang dipilih untuk menemani misionaris Jesuit Spanyol, ke Islas de los Ladrones yang artinya, Kepulauan Pencuri, yang kemudian berganti nama pada tahun sebelumnya, menjadi Kepulauan Marianas, untuk menghormati dua nama yakni Perawan Maria dan Dermawan Misi, Maria Ana dari Austria, bangsawan Ratu Spanyol. Calungsod menemani Pastor Diego San Vitores ke Guam untuk melakukan katekisasi penduduk asli Chamorros. Tak lama setelah kedatangan mereka, seorang pria Tionghoa bernama Choco, yang merupakan seorang penjahat dari Manila yang diasingkan di Guam, menyebarkan rumor bahwa air baptisan yang digunakan para misionaris adalah air beracun. Ketika beberapa bayi Chamorros yang sakit dan dibaptis meninggal, banyak yang mempercayai cerita tersebut dan menganggap para misionarislah yang harus bertanggung jawab. Pada tanggal 2 April tahun 1672, Calungsod dan San Vitores pergi ke desa Tumon, Guam. Mereka menawarkan kepada penguasa desa, bernama Matapang untuk memeluk agama Katolik. Namun karena pengaruh oleh Choco, kepala suku, Matapang menolak ajakan tersebut, dan bertekad menghabisi para misionaris tersebut. Matapang mencari kaki tangannya dan menemukan penduduk desa lain, seorang penyembah berhala bernama Hirao, yang akhirnya mau menuruti hasutan Matapang, ketika Matapang mencapnya sebagai pengecut. Saat Matapang pergi jauh dari rumahnya, Calungsod dan San Vitores membaptis bayi perempuannya, atas persetujuan istri Matapang, yang beragama Katolik. Hal ini membuat marah besar Matapang dan berujung pada pembunuhan kejam kepada Calungsod dan San Vitores. Matapang dan Hirao menanggalkan pakaian Calungsod dan San Vitores, mengikat batu besar di kaki mereka, dan membawanya ke Teluk Tumon, dan menenggelamkan tubuh kedua misionaris yang sudah tidak berdaya tersebut ke dalam air. Pada tahun 1980, Uskup Agung Ricardo Kardinal Vidal dari Cebu meminta izin dari Vatikan untuk memulai proses beatifikasi dan kanonisasi Pedro Calungsod. Pada bulan Maret tahun 1997, Kongregasi Suci untuk Penggelaran Orang Suci menyetujui proses beatifikasi. Paus Yohanes Paulus II menyetujui pada bulan Januari tahun 2000. Dekrit mengenai kemartiran Calungsod, dan menetapkan beatifikasinya pada tanggal 5 Maret tahun 2000 di Lapangan Santo Petrus di Roma. Pada tanggal 19 Desember tahun 2011, Tahta Suci secara resmi menyetujui mukjizat yang membuat Calungsod memenuhi syarat untuk menjadi orang suci oleh Gereja Katolik Roma. Tanggal keajaiban yang diakui adalah tanggal 26 Maret tahun 2003. Seorang wanita dari Leyte mengalami serangan jantung dan dinyatakan meninggal secara klinis oleh dokter yang terakreditasi. 2 jam setelah serangan jantung, dia sadar kembali ketika seorang dokter meminta dengan perantaraan Calungsod. Paus Benediktus mengkanonisasi Pedro Calungsod pada tanggal 21 Oktober tahun 2012 pada Minggu Misi Sedunia, 340 tahun setelah kematiannya. Kardinal Filipina Ricardo Jamin Vidal ikut merayakan misa kanonisasi. Dia mencatat bahwa Calungsod adalah satu-satunya yang tidak memiliki relik kelas 1 untuk dihormati sejak jenazahnya dibuang ke laut.
pisau pedang pendek yang digunakan untuk menyayat kepala dan leher Calung Sot diambil oleh Kardinal Vidal dari Guam, dan saat ini dihormati sebagai peninggalan kelas 2. Setelah Santo Lorenzo Ruiz dari Manila, Calung Sot adalah orang Filipina kedua yang dinyatakan sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma. Demikianlah kisah seorang santo muda, Pedro Calung Sot yang berasal dari Filipina, yang gugur sebagai martir Katolik di Guam. Calung Sot gugur pada usia sangat muda, yakni 18 tahun bersama Pastor Diego de San Vitores, ketika menyebarkan agama Katolik di Guam. Semoga menjadi teladan kita umat Katolik. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.